Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya. Kali ini kita akan belajar psikologi kepribadian, lebih tepatnya materi psikologi kepribadian Islam. Oke, sebelum dimulai, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Agna Tasya Permata Dewi, yang kedua ada Adelia Husnul Khotimah, yang selanjutnya ada Agisni Nurisaniali, ada Agung Rian Kusuma, dan yang terakhir ada Adi Febriadi. Pada materi kali ini ada beberapa pembahasan, yaitu pengertian kepribadian Islam, unsur-unsur kepribadian menurut sudut pandang Islam, faktor-faktor pembentuk kepribadian, konsep kepribadian menurut sudut pandang Islam. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian berasal dari kata personality dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu proposon atau persona yang artinya topeng, yang biasa dipakai artis dalam teater. Jadi, konsep awal dari pengertian personality pada masyarakat awam adalah tingkah laku yang ditampakkan pada lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologik seseorang dalam menentukan model penyesuaiannya yang unik dalam lingkungannya. Menurut Guilford, kepribadian adalah pola trait-trait yang unik pada diri seseorang. Menurut Pervin, kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespons suatu situasi. Selanjutnya ada pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Secara terminologis dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid dan keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi dari dua definisi yang dijelaskan tadi, apa sih kepribadian Islam itu? Psikologi kepribadian Islam adalah studi Islam yang berhubungan dengan tingkah laku manusia berdasarkan pendekatan psikologis dalam relasinya dengan alam, dengan sesamanya, dan dengan Tuhannya agar dapat meningkatkan kualitas hidup di dunia dan di akhirat. Disiplin ini membahas apa dan bagaimana tingkah laku manusia menurut pandangan Islam yang ditimbulkan dari jiwanya. Unsur-unsur pembentuk kepribadian menurut sudut pandang Islam. Dan kepribadian Islam itu terbagi menjadi 4, yaitu jasad, akal, kalbu, dan nafsu. Yang pertama itu jasad. Jasad merupakan aspek biologi yang menjadi pelaku dalam perbuatan manusia. Jasad adalah merupakan organ tubuh manusia yang secara fisik terlihat oleh kasat mata. Nah, dapat diartikan bahwa jasad juga merupakan suatu hal yang paling pertama dilihat oleh mata. Karena perbuatan seseorang pasti dilihat yang pertama itu dari jasadnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu ada akal. Secara istilah, akal adalah kekuatan yang dapat digunakan untuk menghukumi sesuatu, baik itu benda ataupun perbuatan. Akal berperan penting untuk menyaring sesuatu hal agar bisa menghasilkan sebuah keputusan yang dapat direalisasikan dalam perbuatan seseorang. Nah, di sini juga akal berperan penting ya teman-teman. Jadi apabila kita melakukan sesuatu, itu pertama-tama dipikirkan oleh akal kita, apakah perbuatan tersebut dapat dilakukan ataupun tidak. Kemudian yang ketiga itu ada kalbu. Secara psikologis memiliki daya-daya emosi yang menimbulkan daya rasa. Daya kalbu tidak terbatas pada pencapaian kesadaran, tetapi mampu mencapai tingkat supra kesadaran. Kalbu mampu menghantarkan manusia pada tingkat spiritualitas, keagamaan, dan ketuhanan. Nah, di sini kalbu seperti halnya super ego yang merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Nah, di sini juga kalbu seperti itu ya, teman-teman, seperti super ego yang mana menilai apakah hal tersebut bagus dilakukan atau tidak. Kemudian yang keempat itu ada nafsu. Nafsu adalah sesuatu yang berkaitan dengan nafsu.
dan yang sejenis dengannya, atau yang berhubungan dengan sifat-sifat nafsu. Sedangkan nafsu itu sendiri maknanya sama dengan hawa, yaitu keinginan, yang cenderung atau dorongan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu, baik karena dorongan kebutuhan jasmani maupun dorongan kebutuhan naluri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kepribadian seseorang itu muncul karenanya ada aspek-aspek pembangun suatu kepribadian seseorang. Nah, aspek-aspek di sini menurut sudut pandang Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada jasad, yang kedua ada akal, yang ketiga ada kalbu, dan yang terakhir itu ada nafsu. Tentang unsur-unsur kepribadian menurut ilmu psikologi. Nah, untuk unsur-unsurnya itu terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada id. Id merupakan naluri. Yang kedua itu ada ego, yang merupakan bagian dari id yang menghubungkan kepada realita. Dan yang ketiga itu ada superego, yang merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Nah, menurut ilmuwan Islam, kepribadian seseorang terbentuk karena adanya jasad, akal, kalbu, dan nafsiyah. Nah, berbeda ya dari tadi psikologi kepribadian umum dan psikologi kepribadian Islam. Itu berbedanya itu cuman 1 ya. Dari kepribadian umum itu terbagi menjadi 3, dan kepribadian Islam itu terbagi menjadi 4. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme ini menitik beratkan kepribadian seseorang berasal dari keturunan. Aliran nativisme memandang hereditas sebagai penentu kepribadian. Hereditas sendiri adalah totalitas sifat-sifat karakteristik yang dibawa atau dipindahkan dari orang tua ke anak keturunannya. Perpindahan ini merupakan fungsi gen juga kromosom. Gen adalah partikel hipotekik yang terletak di sepanjang kromosom yang menjadi elementer dari sifat keturunan. Kromosom sendiri adalah salah satu bagian sel yang di dalamnya terdapat sifat keturunan. Selanjutnya, aliran empirisme. Aliran empirisme ini menitik beratkan bahwa faktor pembentuk tingkah laku dan kepribadian adalah lingkungan. Pelopor aliran ini adalah seorang filsuf dari Inggris yaitu John Locke. Menurut aliran ini, manusia lahir tanpa membawa apapun, bagaikan kertas yang bersih. Aliran ini menyatakan bahwa kepribadian akan lebih baik saat dirangsang oleh usaha-usaha nyata. Usaha konkret yang disumbangkan oleh aliran ini adalah menciptakan teori-teori belajar untuk mengubah tingkah laku manusia menuju kepribadian yang ideal. Yang terakhir, aliran konvergensi. Aliran ini merupakan interaksi dari faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses munculnya tingkah laku manusia. Aliran ini merupakan gabungan dari 2 aliran sebelumnya, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme. Penentuan kepribadian seseorang ditentukan kerja yang integral antara internal atau potensi bawaan maupun faktor eksternal, yaitu lingkungan pendidikan. Konsep kepribadian manusia menurut sudut pandang Islam. Lalu bagaimana kepribadian itu muncul? Jadi, kepribadian Islam terwujud pada diri seseorang ketika akliyah dan nafsiyahnya menyatu dengan Islam. Dan tidak cukup hanya dengan akliyahnya saja yang Islami. Di mana misalnya seseorang bisa mengeluarkan keputusan hukum tentang benda dan perbuatan sesuai hukum-hukum syara'. Sehingga orang tersebut mampu mengenali hukum, mengetahui halal dan haram. Semuanya itu belum cukup, kecuali setelah nafsiyahnya juga menjadi nafsiyah Islam, sehingga bisa memenuhi tuntunan kebutuhan jasmani dan nalurinya dengan landasan Islam, sehingga orang tersebut mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, serta melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram. Demikian juga tidak cukup jika seseorang hanya memiliki nafsiyah Islam.
sementara akliyahnya tidak. Akibatnya bisa jadi beribadah kepada Allah dengan kebodohan. Bagaimana beribadah pada Allah itu sebagai kebodohan? Misalnya berpuasa pada hari yang diharamkan, sholat pada waktu yang dimakruhkan, dan bermuamalah dan bersedekah dengan riba, dengan anggapan bisa mendekatkan diri kepada Allah, namun justru telah berbuat dosa. Dengan demikian, kepribadian Islami akan terwujud pada diri seseorang ketika memiliki akliyah Islam dan nafsiyah Islam, yakni seseorang yang mempelajari hukum-hukum syara, bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk diterapkan dalam segala urusannya, baik dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri, maupun dengan sesamanya. Akliyah dan nafsiyahnya telah terikat dengan Islam, berarti seorang tersebut telah memiliki kepribadian Islami. Berdasarkan hal ini, ketika akidah Islam yang dijadikan satu-satunya tolak ukur umum terhadap seluruh pemikiran dalam menghukumi fakta. Dari penjelasan tadi, mari kita lihat dengan seksama skema kepribadian Islami. Islam menjadikan akidah sebagai landasan untuk berpikir. Dibangun oleh seluruh pemikirannya serta dibentuk pemahamannya dalam memberikan solusi atas perbuatan yang timbul dari kebutuhan jasmani dan naluri. Lalu terwujud pola pikir atau pola sikap. Lalu terwujudlah akliyah dan nafsiyah atau pola pikir dan pola sikap yang menyatu dengan Islam, di mana keduanya memiliki keterikatan yang sangat erat. Dengan demikian, ketika terbangun pemahaman Islam dan perbuatan Islam, maka terwujudlah kepribadian yang memiliki ciri khas Islam, atau disebut kepribadian Islami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah dalam fungsi-fungsi. Memahami kepribadian berarti memahami manusia seutuhnya. Sigmund Freud merumuskan bahwa terdapat 3 elemen dalam struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Kepribadian menurut psikologi Islam adalah integrasi sistem kolbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Aspek nafsuni manusia memiliki 3 daya, yaitu kolbu atau fitrah ilahiyah sebagai aspek supra kesadaran manusia yang memiliki daya emosi atau rasa. Faktor-faktor yang menentukan fitrah insaniyah sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi atau cipta. Dan yang terakhir, masing-masing aliran ini fitrah hayawaniyah psikologis sebagai aspek pra atau bawah kesadaran manusia yang memiliki daya konasi atau yang diasumsikan dari struktur nafsani tidak lantas menerima ketiga aliran tersebut. Di samping terdapat kelemahan-kelemahan, ketiga aliran tersebut hanya ketiga aliran tersebut hanya mengorientasikan teorinya pada pola pikir antroposentris. Terima kasih teman-teman telah menonton video pembelajaran dari kelompok 1. Jangan lupa like, share, and subscribe.